Dengan semangat, Yanuar, pengusaha percetakan di kawasan Jalan Demak, Surabaya ini melayani berbagai pesanan alat peraga sosialisasi maupun kampanye politik di tahun politik ini. Ya, pemuda yang sudah membuka percetakan bersama selama 12 tahun ini memang mengalami peningkatan pesanan. Tidak hanya terkait pilihan presiden, para caleg calon legislatif banyak yang memesan untuk keperluan sosialisasi. Meski belum memasuki masa kampanye, pesanan untuk banner kegiatan dan kalender sudah banyak yang memesan jauh-jauh hari dari berbagai tingkatan. Ngefek banget, apalagi kalau mau kayak presiden gini, calon-calon presiden gini banyak masuk-masuk dari sini. DPRD bareng kan kebanyakan sama pemilu ini kan bareng tau, makanya nggak harus presiden aja, DPRD, DPD di semua bisa. Cerita yang sama disampaikan oleh Rahmat, pengusaha percetakan di Jalan Pandegiling, Surabaya. Bahkan di percetakannya pun dituliskan siap mensukseskan pemilu 2024. Menggeluti usaha percetakan tak kurang 30 tahun, di tahun politik ini, ia menyatakan mengalami peningkatan omset hingga 4 kali lipat. Bahasa kami itu jangankan coblosan presiden itu 2 putaran, 4 putaran kami tambah seneng. Ya. Meski menyambut dengan sukacita tahun politik, untuk pembayaran para pelaku percetakan ini menerapkan kebijakan tunai di depan. Kami mulai pemilu 2008, 2009 persiapan ya toh. Kami itu dengan pengalaman teman-teman semua percetakan juga itu bukannya tidak percaya bahwa kami dibayar, tapi setiap saat itu pasti ada kasus kayak gitu kalau nggak dibayar tunai di depan. Entah gimana ini proses pendidikan politiknya para calon ini juga, kami ini yang berhadapan pertama kali sebelum mereka itu terjun ya ke lapangan itu juga susah percaya. Seringnya kami itu nggak dibayar penuh kalau memang nggak di depan gitu. Jadi itu karena memang pengalaman lama. Cerita cuan di tahun politik juga dirasakan pelaku usaha konveksi. Sugiharto atau biasa dipanggil Sugi, pemilik konveksi kaos sablon di Mulyorjo, Surabaya Timur ini misalnya, tiap minggu bisa menerima pesanan ribuan kaos partai. Kaos paling banyak yang dipesan berkisar 45 hingga 60 ribu rupiah per buahnya. Uniknya, dalam pemasaran di tahun politik ini, Sugi menambahkan pemasaran lewat marketplace. Kita sedia penjualan juga lewat marketplace untuk antisipasi. Jadi sebagai antisipasi caleg-caleg yang dalam tanda kutip pembayaran gitu ya. Gitu kan. Pada umumnya kan kita pengusaha kaos atau yang musim kampanye gini takut pada caleg yang nggak bayar gitu loh. Nah, itu untuk ngakalinya sekarang ya alhamdulillah ada marketplace itu. Jadi kita kan pembayarannya selesai sama pihak ketiga marketplace-nya itu kan. Nah, kalau semisal moral enggaknya kan marketplace sama calegnya itu gitu. Penjualan di marketplace pun ramai diantaranya karena memberikan pilihan bagi para caleg untuk membayar melalui pay letter. Kaos-kaos ini pun biasa dipesan banyak untuk dibagi-bagikan ke simpatisan. Omset Sugi di tahun politik ini pun mencapai puluhan juta rupiah per minggunya. Pemesanan kaos digital juga semakin ramai. Hadi Reksa, pemilik stand cetak kaos di salah satu mal di Surabaya Selatan juga mulai menerima pesanan kaos hingga 4 kali lipat. Di tengah ramainya kaos partai berkonsep murah meriah, Hadi memilih segmen kaos premium. Ini juga masih diimbangi dengan desain yang tidak vulgar. Konsep ini pun ramai mendatangkan cuan. Kelas premium punya pasar sendiri. Jadi misalnya ring 1, terus mereka nggak mungkin dong bikin kaos yang gerah, panas dengan budget di bawah 50.000 misalnya. Otomatis mereka akan cari bahan yang lebih mahal dan nyaman bisa dipakai kemana-mana ataupun di acara-acara yang tertentu. Gitu. Pesanannya dari mana aja, Mas? Sejauh ini masih Sorong paling jauh dari Papua, Jakarta, Papua, ada Solo beberapa. Sistem percetakan kaos pun menggunakan konsep DTF atau Digital Transfer Film, di mana pemesan bisa menunggu hasil pesanannya. Konsep ini menjadi ramai menjelang event-event dadakan. Harga kaosnya berkisar Rp100.000 per biji dan omsetnya pasca deklarasi Capres-Cawapres mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Meski alat peraga sosialisasi dan kampanye dinilai membantu, namun bagi calon legislatif tak serta-merta menggantungkan sepenuhnya ke alat peraga maupun souvenir cetak. Seperti Daniel Lukas Rorong, caleg PSI untuk Dapil 1 Surabaya ini, meski sudah mengalokasikan budget, banner, dan souvenir berkisar 100 juta rupiah,
Daniel menyatakan mengkombinasikannya dengan konten media sosial. Di luar tahun politik, pesanan percetakan biasanya untuk memenuhi permintaan institusi negeri, swasta, pendidikan, ataupun berbagai unit usaha. Pesanan percetakan di Surabaya pun untuk memenuhi permintaan antar provinsi, pulau, dan juga nasional. Wida Subianto, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.